wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, jadi setelah pembelajaran ini berakhir, Ibu berharap kalian mampu memahami kedudukan Undang-Undang Dasar, kemudian mengidentifikasi sifat Undang-Undang Dasar, kemudian yang ketiga menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah kita mempelajari sejarah dan makna pembukaan undang-undang, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengapa setiap negara membutuhkan undang-undang dasar. Jadi kita perlu tahu undang-undang dasar itu sangat penting bagi suatu negara. Setiap negara yang berdiri maka membutuhkan suatu hukum yang dapat mengatur hak dan kewajiban bagi warga dan pemerintahan. Undang-undang dasar diperlukan untuk membatasi kewenangan pemerintah dan untuk mengatur jalannya pemerintah. Jika suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, maka dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sejak tanggal 18 Agustus 1945, tepatnya pada sidang PPKI, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Sebagai hukum tertinggi, maka setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar. Dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai hukum tertinggi, maka peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Berikut adalah hierarki atau tata urutan perundang-undangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi di urutan pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertinggi anak ya. Kemudian di bawahnya ada TAP MPR, kemudian Undang-Undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, kemudian ada peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah provinsi, kemudian yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi TAP MPR, UU, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan provinsi, peraturan daerah kabupaten itu ketika dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus berlandaskan UUD. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen. Amandemen itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar
tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari 2 bagian, yaitu ada pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, kemudian yang kedua ada pasal-pasal yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 4 sifat UUD. Yang pertama, tertulis, yaitu suatu hukum yang mengikat pemerintah dan warga negara dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara. Yang kedua, sifatnya singkat dan supel, yaitu memuat aturan pokok yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, karena Undang-Undang Dasar ini bersifat fleksibel. Yang ketiga, sifatnya memuat norma, aturan, dan ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Dan yang terakhir, sifatnya merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam tata urutan perundang-undangan. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 3 fungsi UUD. Yang pertama, sebagai alat kontrol, artinya untuk mengontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah dari UUD itu sudah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Jadi seperti yang tadi, TAP MPR, Perpu, Perpres, Perda itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi Undang-Undang Dasar itu yang mengontrol ketika peraturan di bawah Undang-Undang Dasar itu dibentuk. Yang kedua, fungsinya sebagai pengatur. Jadi Undang-Undang Dasar itu mengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanaan. Kekuasaan negara itu dibagi menjadi 4 kekuasaan. Yang pertama ada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan eksaminatif. Kemudian fungsi yang ketiga sebagai penentu. Artinya Undang-Undang Dasar itu sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Demikian materi untuk pertemuan ketiga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.